Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Seti Anggraini, peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, golongan 3, angkatan 12. Pada aktualisasi saya kali ini, saya mengangkat tema dengan judul penyediaan ruang pengaduan terhadap kebersihan pasar Indralaya melalui media online. Mari ikuti prosesnya. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, saya berusaha untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan maksimal, terutama mengenai kebersihan. Aktualisasi ini diharapkan mampu mempermudah pedagang dan konsumen untuk bisa menyadari pentingnya kebersihan dengan melaporkan jika ada tempat yang belum dibersihkan ataupun kotor, sehingga kebersihan pasar tetap terjaga. Pada aktualisasi ini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan meminta izin kepada mentor terkait dengan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi tentang alur pelayanan. Yang ketiga, pembuatan ruang pengaduan melalui media online. Yang keempat, sosialisasi tentang layanan pengaduan. Dan yang kelima, melakukan monitoring ke pasar. Dan inilah proses dan kegiatannya. Kegiatan pertama, melaporkan rencana aktualisasi kepada mentor. Di sini saya berkonsultasi dengan mentor saya, Pak Ahmad Fauzun, selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor perihal tahapan kegiatan aktualisasi dan mencatat hasil konsultasi. Bersama mentor saya menjelaskan kegiatan aktualisasi selama sebulan ke depan dan tidak lupa mengisi lembar konsultasi. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan. Saya menghadap mentor saya, Pak Ahmad Fauzun, dan meminta persetujuan untuk melaksanakan tahapan kegiatan. Dan inilah lembar persetujuannya. Kegiatan kedua, menyiapkan kriteria yang dapat dilaporkan. Di sini, saya bersama Pak Fauzun dan senior saya untuk menentukan kriteria-kriteria yang dapat dilaporkan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, serta meminta saran dari senior dan Pak Fauzun untuk kriterianya. Selanjutnya, saya membuat alur pelaporan pada media pengaduan. Tahapan selanjutnya, saya membuat format formulir pelaporan. Kegiatan ketiga, membuat ruang pelayanan online berupa akun WhatsApp. Saya membuka akun WhatsApp sebagai ruang pengaduan melalui media online untuk mempermudah pedagang dan konsumen jika ingin melapor. Selanjutnya, melakukan uji coba halaman pengaduan masyarakat. Saya meminta bantuan rekan kerja saya untuk melakukan uji coba media pengaduan. Berikutnya, melapor dengan mentor tentang ruang pengaduan masyarakat yang dibuat. Di sini saya menjelaskan kepada mentor saya, Pak Fauzun, tentang ruang pengaduan masyarakat yang saya buat. Saya juga menjelaskan alur dari media pengaduan tersebut dan menjelaskan langkah demi langkah tahapan yang dilakukan dan bagaimana penampungan dari media pengaduan tersebut. Kegiatan keempat, membuat desain dan mencetak banner serta stiker. Banner dan stiker ini akan dipasang di Pasar Indralaya dan ditaruh di berbagai tempat. Selanjutnya,
saya melakukan koordinasi dengan UPTD Pasar Indralaya. Saya berkoordinasi dengan Kepala Pasar Indralaya untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, dan saya juga menjelaskan bagaimana proses yang akan saya lakukan selama masa aktualisasi ini. Berikutnya, melakukan promosi dan sosialisasi pada masyarakat melalui media cetak maupun secara langsung. Di Pasar Indralaya, saya melakukan sosialisasi terkait pengaduan yang bisa disampaikan melalui media online dengan cara scan barcode ataupun kirim pesan WhatsApp ke nomor yang ada di banner maupun di stiker. Saya juga menyusuri tempat-tempat yang ada potensi pembuangan sampah untuk dipasangi stiker. Saya juga melakukan sosialisasi kepada pedagang. Jika di lapaknya belum dibersihkan, maka bisa dilaporkan ke nomor yang ada di stiker. Saya juga mendengarkan keluh kesah pedagang terhadap kebersihan pasar, dan untuk selanjutnya akan saya laporkan kepada atasan untuk ditindak lanjut. Saya juga menjelaskan kepada konsumen untuk bisa melaporkan kebersihan jika memang Pasar Indralaya terlihat kotor. Saya mendengarkan keluh kesah pedagang untuk bisa ditindak lanjut segera pada atasan. Kegiatan kelima, memastikan partisipasi masyarakat pada kegiatan aktualisasi. Di sini saya menghimpun pengaduan melalui Excel, baik pengaduan secara online maupun secara langsung. Selanjutnya, mengumpulkan bahan mengenai pengaduan masyarakat pada media ruang pengaduan. Saya melakukan rekapitulasi di akun WhatsApp saya, siapa saja yang melapor dan di mana saja tempat-tempat yang dilaporkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan melaporkan hasil mentor untuk tindak lanjut. Di sini saya bersama mentor dan rekan kerja saya untuk membahas laporan yang telah saya buat untuk kapan ditindaklanjuti. Bersama rekan dan mentor, saya saling bertukar pikiran membahas masalah kebersihan di Pasar Indralaya dan bagaimana solusinya untuk ke depan agar pasar tetap bersih dan nyaman. Pertama, mengoptimalkan ruang pengaduan melalui akun WhatsApp untuk kebersihan Pasar Indralaya. Yang kedua, saya melakukan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen untuk lebih peduli tentang kebersihan pasar. Rencana tindak lanjut yang ketiga, yaitu saya bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim kebersihan pasar serta pegawai kebersihan untuk terus aktif dalam menjaga kebersihan pasar.